لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Your mercy like the sun. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضا الله تعالى وبشفاعة رسول الله الصالح وعلى ما نوى الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى المكرمين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين والملائكة المقربين خصوصا لا سلطان الشيخ مقام من الجنة مثلا بنان مقال محمد بصر خل من المحمد ونخص خصوصا صاحب هذا الكتاب الشيخ محمد مولى الشعراوي رحمه الله ونفعنا به وابن بالدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah dari ayat 204. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس, ada sebagian manusia, ada seseorang yu'jibuka yang menakjubkan kepadamu apa qauluhu, ucapannya menakjubkan kamu fil hayatid dunya, dalam kehidupan mobil. Tapi wasyidu, dia mempersaksikan Allah kepada Allah ala ma fi qalbihi. Mohon maaf, yang lain dimatiin. Ala ma fi qalbihi, ingat pada apa yang ada di hatinya, wa huwa aladul khisam, bahwa dia itu adalah memberikan permusuhan yang sangat besar. Wa idza tawalla, dan apabila dia ini berpaling, sa'a fil ard, dia akan berusaha secara terus-menerus di bumi ini, liyufsida fiha, untuk melakukan satu kerusakan di dalamnya, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan menghancurkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan anak. Wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak mencintai kehancuran atau kerusakan.
Ayat ini menjelaskan tentang sifat orang munafik nantinya. Yuridullah subhanahu wa ta'ala ayadu amamana qadiyatan wujudiyah. Dalam hal ini, Allah meletakkan ada satu realitas dalam kehidupan ini. Ada satu hukum yang wujud di dalam kehidupan kita. Apa itu? Anna kulla amalin lahu zahirun wa lahu batin. Yang namanya perbuatan itu, entah itu ucapan, entah itu tindakan, itu selalu ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Sehingga waminal jaiz, tentu saja satu hal yang jaiz, dibolehkan, sesuatu yang mungkin kita lakukan adalah at-tadhahir wa tadlisu 'alan nas bil batin. Ada yang kita tampakkan, tapi juga ada yang kita sembunyikan pada orang. Ya, itulah hidup itu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk melakukan apa yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, pada Ibu, apa yang perlu saya tampakkan kepada Bapak, Ibu, dan apa yang perlu saya sembunyikan. Dan semua orang punya hak yang sama untuk ini. Inilah satu hukum kehidupan itu. Ada yang ditampakkan, ada yang sembunyikan, ada yang tampakkan dan sembunyikan. Faidakan naslahum ba'du ma'a ba'din zahirun batin. Makanya ketika terjadi satu pergaulan, satu pembicaraan antara manusia dengan yang lain, pasti antara satu dengan yang lain ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Itu sudah pasti itu. Disinilah kemudian famin maslahatil insan ayantami huwa wan nas jami'an la alam ya'rifu fihi kullu insan. Kalau begitu, karena setiap manusia itu punya kesempatan yang sama, punya hukum yang sama bahwa ada yang bisa ditampakkan, ada yang disembunyikan. Nah, harusnya di alam ini setiap manusia punya kesadaran. Seandainya semua manusia itu punya kesadaran yang sama tentang Tuhan, bahwa ada Tuhan yang ya'rifu kulla syai'in 'anna jami'an. Ketika saya mengatakan A kepada Anda, belum tentu hati saya adalah A. Ketika saya mengatakan iya kepada Anda, belum tentu hati saya mengatakan iya. Dan ini bila dialami semua orang di semua lini. Di semua keadaan. Cuma ya memang kita tidak bisa kemudian menuduh. Ada satu kaidah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bil bawatin. Kita hanya bisa menghukumi dari sisi lahiriahnya saja. Kita nggak punya hak untuk mengatakan jangan-jangan bohong. Jangan-jangan bohong. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika pada saat itu di musim peperangan itu, kemudian mereka itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira begitu. Akhirnya apa? Dia tidak jadi dibunuh. Dia tidak jadi dibunuh. Keputusan Rasulullah ini di antara sahabat ada yang tidak setuju. Ya Rasulullah, kenapa kok tidak bunuh? Kan dia sudah bersyahadat. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Saya itu hanya boleh memerangi orang sampai dia bersyahadat. Kalau dia sudah syahadat, asum ini dia nggak boleh diperangi. Semua dijaga, darahnya dijaga, kehormatannya dijaga, hartanya dijaga. Nah, kalau sahabat kan kemudian nggak ada yang merasa muskilah. Kira-kira begini. Ya Rasulullah, ya kalau benar. Ya kalau dia jujur ngomongnya begitu. Kalau dia bohong, paham nggak? Kalau dia bohong dan ucapannya supaya dia nggak dibunuh sehingga dia pura-pura asyhadu an la ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah. Padahal dia sebenarnya pura-pura supaya nggak dibunuh. Apa jawab Rasul? Emang kamu tahu hatinya? Kalau kamu tahu, belah dadanya. Makanya kemudian Rasul mengatakan wa hisabuhum 'ala Allah. Ya udahlah, kamu nggak usah susah-susah menghukumi dari batinnya karena hisabnya dari Allah. Tapi inilah realitas kehidupan.
Bahwa manusia itu kamu bergaul kepada siapa saja, kita bergaul dengan siapa saja, pasti apa yang kita omongkan bisa jadi sama dengan apa yang kita sembunyikan. Apa yang dia omongkan bisa jadi sama yang yang ada dalam hatinya, atau bisa jadi berbalik. Nah, itu tadi. Apa yang diomongkan A sebenarnya diinginkan B. Jadi lah Muslim, mukmin itu adalah menyatunya apa yang diucapkan, apa yang ada dalam hatinya. Nah, kalau seandainya semua kemaslahan di antara manusia itu adalah ketika setiap manusia punya kesadaran bahwa Tuhan itu akan mengetahui segala apa saja dari kita. Fa kana indaka syai'un la a'lamuhu. Kalau seandainya kamu punya sesuatu yang aku tidak tahu. Sementara wa anna indi syai'un anta la ta'lamuhu. Aku juga punya sesuatu yang kamu tidak tahu. Kaifa tasir masalihuna. Nah, kalau begitu bagaimana kemaslahatan itu bisa berjalan? Karena itu faminad darurah. Harus ada satu kekuatan yang dia tahu semuanya. Tahu hati kita, tahu hati Anda. Tahu hati kita, tahu hati orang lain kita ajak bicara. Faminad darurah hayatuna an nu'mina ma'an bi ilahin yattul ala sarairina jami'an. Kalau begitu ada sesuatu hal yang niscaya bahwa hidup ini kita harus yakin bahwa Tuhan itulah yang akan mengetahui hati mereka. Jadi misalnya saya ketika ngomong dengan Anda kemudian saya bilang A. Atau Anda bercerita kepada saya. Bapak ngomong B. Saya kan seandainya ini, kemudian saya mikirin, tadi benar nggak ya dia ngomong B? Lah ruwet tadi. Tidak ada kehidupan. Saya cukup serahkan sama Allah. Kalau seandainya bohong, biar urusan dengan Tuhan. Loh ini loh. Makanya hidup ini harus percaya kepada Tuhan, kepada Allah, di mana Allah itulah yang tahu hati semua hambanya. Dan supaya apa? Supaya kita tidak repot untuk menjalani hidup ini. Wah, akhirnya seudon terus saya repot. Disinilah orang mukmin itu diajari. Ya, Pak, kalau seandainya dia bohong, biarkan dia bohong, tapi kamu nggak usah ikut-ikutan bohong, kira-kira begitu. Jangan-jangan dia bohong, Pak. Kalau sebelum saya dibohongi, mending saya bohongi dulu lah, gitu. Menipu dan ditipu, tertipu, ya gitu. Menipu, ditipu dan tertipu. Nah, kalau sudah seperti begini, tidak ada kehidupan nanti. Kalau kita percayakan sama Tuhan. Wa hadza ma yaj'al nalzimul adab. Inilah yang kemudian menjadikan kita punya adab. Walidaki in ammaita ala qada'il ard falan ta'ma ala qada'is sama. Kalau kamu memang tidak tahu atas ketentuan bumi ini, ya kamu jangan sampai buta atas ketentuan di langit. Artinya, seandainya kamu tidak tahu apa yang disembunyikan oleh temanmu itu, kamu jangan kemudian menuduh juga Allah nggak tahu apa yang disebutkan oleh temanmu itu. Disinilah keimanan kita kepada Allah bahwa Allah lah yang mengetahui semua apa yang di dalam hati kita. Nah, karena itu, ini satu masalah. Masalah baru adalah karena itu faqadau sama wa ilmullah bil ghaib mas'alatun yajibu an nahmadahu 'alaiha. Kalau begitu, ilmu Allah mengetahui ghaib. Wah, ini yang harus masalah ini yang wajib kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa Allah itu mengetahui ghaib. Itu harus kita bersyukur. Kenapa? Karena ketika Allah itu adalah zat yang mengetahui ghaib, maka huwallazi sayahmi kulla wahidin minna min ghairi. Dengan begitu Allah akan menjaga apa yang ada dalam hati kita sehingga tidak diketahui oleh teman kita. Saya nggak bisa bayangkan. Tidak bisa bayangkan kalau seandainya masing-masing tahu apa yang dalam hatinya masing-masing. Waduh, tidak ada kehidupan, rusak semuanya, bubrah semuanya. Wa indama satarallahu ghaibana fadzalika ni'mah. Ketika Allah menutup apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam diri kita, apa yang sesungguhnya dalam hati kita, itulah nikmat. Yajibu an nashkurahu 'alaiha, yang harus kita syukuri. Maksudnya kamu nggak tahu apa yang ada dalam hatiku gitu loh. Dan aku nggak tahu dalam hatimu. Jangan-jangan iya enggak apa-apa itu kan saya jadi sakit.
bilang yo oh, padahal saya tahu hatinya begini. Jadi orang tahu hati itu malah nggak bisa tidur. Iya, apa yang tahu dalam hatinya itu nggak bisa tidur. Jadi an-nufus mutaqallibah. Falau alimta ma fi nafsi alaik fi lahdatin qad la yasurruka. Kalau sekiranya kamu tahu tentang dia sedetik saja, qad la yasurruka, yang terkadang namanya pergaulan itu kan kadang kan ada yang tidak menyenangkan. Kamu gak seneng, misalnya saya lihat Aat gitu. Ngarep kok lemu nih wong ini. Ini kan tapi saya nggak ngomong. Mangan usakmu pasti mangan wakil. Tapi saya nggak ngomong. Jadi apa yang kita nggak suka sama orang lain tapi kita nggak ngomong, kan kita ngomong sebenarnya dalam hati ini. Betul nggak ya? Coba kalau hati itu ero, bisa gak bisa turun, sialan. Coba masing-masing terus kemudian seperti begini, waduh, nggak bisa bayangin. Qad la tansahu abadan wa yadillu ra'yuka fiyya sayyi'an. Terkadang itu nggak bisa terlupakan, hanya sekecil itu. Selamanya nggak pernah terlupakan hanya gara-gara omongan. Makanya sebisa mungkin apa yang ada dalam hati kita buruk tentang orang lain jangan diucapkan. Ya itu cara mengatasi. Jadi sebisa mungkin apa yang terlintas buruk dalam pikiran kita, dalam hati kita untuk orang lain gak usah diucapkan. Kenapa? Karena boleh jadi ketika diucapkan itu menjadi menyakitkan dirinya. Kalau ini kita nggak bisa mengucap, tidak terucap, wah sombong. Ya pasti benar-benar sombong, tapi kalau diomongkan kan juga gak enak. Kamu kok sombong banget sih? Urusanku lah, dia kan bukan dinasehati malah tambah berbalik arah. Lakin dzunun wal ara' tamurru 'indi wa 'indaka tantahi. Biarkan itu hanya pendapat dan dugaan. Sehingga lama-lama juga akan hilang. Wal wittala kullun minna 'ala ghaibil akhar. Lah ini yang tadi itu. Lakanatil hayat murhiqatan. Kalau seandainya setiap orang itu tahu apa yang dalam hati orang lain, Masya Allah. Hidup itu udah kacau balau udah. Pasti kacau balau. Kenapa? Karena memang tidak semua apa yang kita omongkan terhadap orang lain, tidak semua omongan orang terhadap kita itu semuanya baik. Maksud bukan omongan. Tidak semua apa yang difikirkan oleh orang lain terhadap diri kita, tidak semua apa yang difikirkan terhadap orang lain itu adalah baik. Seandainya kemudian masing-masing tahu apa yang dalam hatinya, tidak ada kehidupan. Makanya inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Surah Luqman itu, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ada nikmat, 3 nikmat di situ itu. Pertama ya nikmat lahiriah, di mana Allah menundukkan langit dan bumi. Semua dikendalikan, semua ditundukkan oleh Allah demi memenuhi kebutuhan manusia. Disempurnakan wa asba'u alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia juga menyempurnakan bagi kamu nikmat zahir. Nah, nikmat zahir ini dijelaskan oleh Rasulullah terkait dengan pertanyaan Ibnu Abbas, yaitu nikmat lahir adalah nikmat ketika kamu Islam dan kamu bisa menunjukkan akhlak Islami. Jadi itu nikmatnya. Yang ketiga nikmat batin. Nikmat batin apa? Nikmat batin adalah ketika Allah menutup aib-aibmu di depan orang lain. Sehingga masing-masing diri kita, bahwa masing-masing diri kita ini tidak tahu apa yang di hati temannya itu, alhamdulillah banget. Makanya kadang mukasyafah itu ya malah mumet kamu. tahu ada dalam hati, dalam isi hatinya itu tambah rumit taman. Karena itu idan famin rahmatillah wa min akbar ni'amihi ala khalqi an sadra ghaiba khalqi an khalqi. Kalau begitu, nikmat yang terbesar yang kita rasakan dalam hidup ini adalah Allah menutup. Nah, itu. Menutup satu dengan yang lain, tidak saling mengetahui. Makanya
Rasul mengatakan man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang mau menutup aib orang lain, Allah akan menutup dia. Karena itu, jangan pernah menikmati pujian orang lain. Kalau sesungguhnya, kalau seandainya dia tahu keburukan kita, dia tidak mungkin memuji. Karena sesungguhnya pujian yang kita dapatkan dari orang lain, hakikatnya kita tidak berhak untuk menyandangnya. Dari mana? Makanya kalau Anda dipuji itu dipalingkan. Bahasa Jawa di sini murno. Nah, dinikmati. Ya, kadang makanya saya kalau ada orang muji saya itu kadang lucu aja. Oh, kamu nggak tahu saya aja muji. Ya, semua orang begitu. Tetapi bukan berarti bahwa kita kemudian jangan pernah muji orang lain, paling hatinya juga buruk. Jangan begitu ya. Inilah fungsinya bahwa nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini hanya memberikan hukum dari sisi lahiriahnya saja. Nah, karena itu di sini diingatkan wal haqqu yuhadziruna mimman qala fihim. Allah memberikan peringatan kepada kita terkait dengan orang yang berkata wa minan nas may yu'jibu qawlu fil hayatid dunya. Nah ini. Ucapannya itu begitu mengagumkan. Dipola sedemikian rupa sehingga keburukan itu menjadi tidak bisa tampak. Ini stop ini. Al-Quran di dalam surah Al-Munafiqun juga gitu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alimhumul adu fahdharhum qadarahum annar fakun. Ketika kamu lihat penampilannya, waduh, kamu akan kagum penampilannya. Wes koyo-koyo yo koyo suci gitu maksudnya. Namanya juga takhasyak, pura-pura khusyuk. Tatoharo, pura-pura suci. Ta'alama, pura-pura alim. Jadi kalau udah pura-pura begini kan susah. Karena yang ditampakkan itu adalah yang baik, yang disembunyikan adalah yang buruk. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Ketika dia ngomong, waduh indah sekali, bahkan kamu akan terpesona dari isi ucapannya. Pada ka'annahum khusyubun musannada. Dia hanya songgok kayu yang keropos. Itu gambaran. Ai alladzina yadhuruna min khairin khilafa ma yubtinuna min syarrin. Yaitu orang yang menampakkan yang baik tapi menyembunyikan yang buruk. Walidzalika saya baca. Lau takashafna laqulna kulluna dzamman. Kalau seandainya kita ini mukasyafah, maksudnya bisa menyingkap isi hati orang, pasti laqulna kulluna dzamman. Semuanya pasti akan buruk. Wa innama kulluna mudahun hina yalqa ba'duna ba'dun kullun yaqul bilisani ma laysa fi qalbi. Karena itu setiap diri kita akan mudahun, dia akan dipuji. Hina yalqa ba'duna ba'dun kullun yaqulu bilisani ma laysa fi qalbi. Jadi tentu saja ketika ketemu kita hanya melihat dari apa yang dia ucapkan. Sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Sehingga wayu juga qalu. Jadi kita memang hanya bisa melihat ucapannya. Inilah bahayanya orang munafik itu. Bahayanya orang munafik itu. Makanya wajar kalau orang munafik itu ancamannya lebih berat daripada orang kafir. Bedanya orang munafik dengan orang kafir. Ini munafik, benar-benar munafik ya. Di dalam Al-Quran itu ada term, ada kata yang idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Term apa itu? Al-munafiqun sama alladzina fi qulubihim maradun. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Jadi begini maksud saya. Ketika kita membaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hatinya itu ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit itu. Itu maksudnya orang munafik. Paham ya? Ketika kita menawan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum,
Sesungguhnya orang munafik, siapa orang munafik itu? Di dalam hatinya ada penyakit. Paham ini ya? Tetapi ketika Al-Quran menyebut al-munafiqun, misalnya la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah. Jadi ada 3. Al-munafiqun, alladzina fi qulubihim marad, al-murjifun yang membuat kerusakan. Maka alladzina, orang yang di dalam hati ada penyakit berbeda dengan munafiqun. Kalau begitu, orang yang hatinya ada penyakit ini bisa saja bukan munafik. Paham ya? Bisa saja orang Islam, tapi hatinya ada penyakit. Ketika Anda hasad sama orang lain, itu artinya Anda hatinya ada penyakit. Ketika Anda menyombongkan diri pada orang lain, itu berarti hatinya Anda ada penyakit. Ketika Anda menunjukkan permusuhan kepada orang lain, itu artinya hati Anda ada penyakit. Hasud, dengki, dan sebagainya, itu berarti hati penyakit. Tapi belum tentu munafik. Paham? Kalau munafik itu pasti, karena itu di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran menggunakan kalimat al-munafiqun, al-munafiqin, idza ja'akal munafiqun, itu benar-benar orang non-muslim yang macan berbulu domba. Nah, itu ya. Kalau kamu ada, dia itu bagikan macan berbulu domba. Itu artinya. Orang tidak tahu bahwa sebenarnya dia macan yang akan mengancam. Tapi karena dia berbulu domba, sehingga orang nggak sadar kalau sesungguhnya dia adalah macan yang berbahaya. Makanya ketika al-munafiqun, ketika kita menemukan kata al-munafiqun, itu secara hukum sama dengan kafir. Karena sesungguhnya dia tidak mau beriman. Cuma dia berusaha menutupi itu, sehingga kufurnya itu dia sembunyikan, dia keluarkan itu imannya. Makanya orang-orang Islam sulit untuk mengidentifikasi orang munafik pada zaman Rasulullah. Itu udah gak tanggung-tanggung saat itu. Allah yang ngasih tahu. Rasul sendiri juga gak tahu. Makanya sampai turunnya ayat afallahu anka lima adin talahum hatta yatabayyana kalladina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Hanya gara-gara sekelompok orang munafik itu kemudian minta izin untuk tidak ikut perang. Namanya juga sebenarnya dia tidak ikut perang itu tidak ada alasan. Tapi dia bikin alasan sedemikian rupa, rapinya, sampai Rasulullah kemudian percaya. Akhirnya diizini. Kemudian ditegur oleh Allah. Afallahu anka. Allah memaafkan kamu. Kenapa kamu ngasih izin? Sampai jelas mana yang benar, mana yang bohong. Ya Rasul memang tidak tahu. Akhirnya kemudian dikasih tahu sama Allah bahwa ada beberapa orang munafik di antara sahabat itu. Sahabat loh ini. Di antara orang yang disebut sahabat itu ternyata munafik. Bisa kamu bayangkan. Dan Rasulullah diberikan pengetahuan tentang itu. Rasul bukan tahu yang gaib, enggak. Tapi Rasul diberikan pengetahuan tentang itu. Bisa kamu bayangkan seandainya dia datang langsung di hadapan Rasulullah ini terus kemudian nunduk-nunduk gitu, padahal sudah dikasih tahu itu munafik. Satu-satunya sahabat yang dikasih tahu oleh Rasulullah cuma Hudzaifah al-Yamani. Kamu tahu nggak? Ternyata sahabat-sahabatku itu A, B, C, D, E, F, G. Kan ada 12 kali. Itu ternyata munafik. Kaget. Wah, padahal itu kan ikut pengajian ya Rasulullah. Loh, itu bisa jadi dia soalnya di soft awal. Bisa jadi namanya munafik, gak ada yang tahu. Bisa jadi ketika dia itu mau berderma, dia paling giat untuk melakukan. Ya karena Rasulullah diberikan sebuah pengetahuan itu alimil ghaibi fala yadullu ala ghaibi ahadan illa man irtada bir rasul. Kemudian Rasul singkap kegaibannya sehingga dia tahu itu munafik. Ya Hudzaifah al-Yamani terus begini. Ya Rasulullah, itu bahaya itu. Bunuh aja. Itu akan menghancurkan Islam. Kata Hudzaifah al-Yamani. Apa jawab Rasulullah? Saya nggak mau membunuh. Saya tidak ingin orang mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi gitu. Makanya kenapa hukum ini tidak bisa dilabelkan kepada siapapun. Kecuali dirinya sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Kecuali kemudian benar-benar terungkap bahwa dia adalah orang kafir. Saya ingin sampaikan lagi bahwa orang munafik itu hakikatnya adalah kafir. Bedanya dengan orang kafir, kalau orang kafir ini adalah orang yang tidak pernah terfikir masuk ke dalam Islam. Kafir kok. Sehingga kita jelas identifikasinya. Oh itu kafir, itu kafir.
Kafir itu adalah orang yang agamanya berbeda dengan kita. Itu namanya kafir. Kafir adalah sebuah istilah, kafir akidah namanya ya. Kafir adalah sebuah istilah yang kita sandangkan kepada orang lain yang agamanya berbeda dengan kita. Ya, makanya nggak usah heran, kalian juga disebut kafir oleh mereka. Oh, biasa. Kalian juga kafir, dasar kafir, iya kafir. Jadi kalau saya agama Islam, maka semua orang yang beragama di luar agama saya namanya kafir. Orang Kristen juga begitu. Orang Kristen akan menganggap bahwa semua orang yang beragama selain agamanya juga kafir. Makanya dia menggunakan iman Kristiani namanya. Kalau kita iman Islami, ya oke lah, itu istilah yang digunakan. Nah, ketika orang kafir, bagi kita itu lebih jelas identifikasinya. Oh, dia itu orang kafir. Kok dia musuh, jelas lah, oh, dia itu orang kafir. Nah, kalau orang-orang munafik, itu sesungguhnya hukumnya juga kafir dia. Dia sebenarnya kafir, cuma dia menutupi karena punya kepentingan di balik itu. Maka zaman Rasulullah itu dia sengaja menunjukkan Islamnya supaya nanti kalau ada bagi-bagi ghanimah dia dapat, bagi-bagi ini dia dapat gitu. Jadi kepentingan Islam dia dapat, kepentingan kafir dia dapat. Makanya wajar kalau Al-Quran itu memberikan ancamannya berat. Innal munafiqina fitarkil asfali minan nar. Di dalam kerak-kerak neraka. Memang paling berat menghadapi orang kayak begini ini. Ini contoh sederhananya begini. Misalnya Wafi karo Rizky. Kalau Wafi itu nggak senang sama aku. Misalnya jelas. Rizky sebenarnya nggak senang juga. Cuma karena dia punya kepentingan terhadap saya, dia tunjukkan, waduh manis gitu kan. Lah, Najib itu tahu bahwa keduanya ini, Wafi sama Rizky sama-sama nggak suka sama saya. Cuma ketika Najib melihat sikap Wafi yang jauh, artinya jelas-jelas menunjukkan sikap yang menentang dengan saya, wajarlah dia. Tapi ketika melihat Rizky kan bencinya banget. Akhirnya Najib ngomong ke saya, "Bah, apa nggak tahu kalau Najib itu, kalau Rizky itu benci banget sama apa?" Wah, loh itu, ini hati kan nggak tahu. Yang benar, loh itu padahal itu dia baik di hadapan Abah aja, tapi di belakangnya itu wah dijelek-jelekin. Loh, padahal selama ini saya memuji Rizky karena baik sama saya. Kalau Wafi itu loh, memang dia benci sama saya. Oh kan itu. Najib karena merasa kasihan terus dibilang, itu Rizky itu sama dengan Wafi. Saya mungkin tidak percaya saat itu ya. Saya pun nggak percaya. Kemudian saya cari, wah ternyata benar. Ternyata Rizky juga benci sama saya sama dengan Wafi. Kira-kira benci saya kepada Wafi lebih besar mana dengan Rizky? Pasti lebih besar daripada Rizky. Inilah kesalahan orang munafik itu dua. Khida'ah dan istihza namanya. Menghina Allah dan nipu Allah. Jadi gitu ya. Menghina orang mukmin dan nipu orang mukmin. Makanya dia paling berbahaya dalam Islam. Nah, jata ayat ini. Wa kafa billahi asma'u min madihin lahu madhan. Wal madih nafsuhu ya'maru fi qalbihi kurhan lahu. Ya, cukuplah bagi orang yang mendengar orang memuji dengan pujian itu. Padahal yang memuji itu, Masya Allah ini, Masya Allah. Kalau kita tidak iman sama Allah, udahlah kita serahkan sama Allah. Padahal yang memuji itu dalam hatinya benci sama kamu. Ini kan kita tidak ada yang tahu. Wa kafa bidzalika syahadatu taqbilil mamduh bi annahu yaqulu baina nafsihi innal mamduh khabi. Kata dia gini, ketika saya muji-muji gitu, ketika orang muji saya, habis memuji itu terus dia berpaling. Goblok banget Pak Husnul itu. Li'anni abdahu wa huwa musaddiqu madhilahu. Dia goblok banget. Dia senang dengan pujian yang berikan. Padahal saya benci banget sama dia. Loh, kejadian seperti begini ini ada real dalam kehidupan.
Makanya ya kita nggak perlu suudzon sama orang yang baik sama kita, tetap kita baik. Jangan-jangan dibaliknya itu aja serahkan sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia itu nggak baik, Engkau yang Maha tahu. Karena itu, Inna Allah Subhanahu Wa Taala yunabbihuna ila darurati ayyakun muslim yaqadan wa fatanan. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, seorang muslim harus benar-benar cerdas dan melek, ya gitu. Wa man yaqul ada kalaman yu'jibuna fil hayat nattahimuhu bi anna kalamu laysa husnan lianna khal kalam wa ma yakunu fil amril baqi. Pokoknya gini prinsipnya. Kalau ada orang yang bicara urusan dunia, itu nggak usah gawok. Pokoknya pembicaraan yang materinya hanya dunia itu, ini dalam Islam ya, itu tidak dianggap kebaikan. Kebaikan itu adalah ketika ma yakunu fil amril baqi, ketika pembicaraan tadi itu mengarah kepada akhirat. Saya pernah memberikan contoh begini. Contoh ini sering saya sampaikan. Misalnya ada orang tua sama anak muda. Dan anak muda ini memang sudah sukses, sukanya dia mancing. Yang orang tua ini juga sukanya mancing. Cuma orang tua ini mancingnya karena apa? Karena pekerjaan. Jadi memang pekerjaannya mancing untuk makan. Jadi orang tua ini mancing untuk makan, kalau si pemuda tadi mancing untuk hobi. Sama-sama mancingnya. Kegiatannya sama tidak? Sama-sama mancingnya. Cuma yang satu mancing untuk makan, yang satu mancing untuk hobi. Menurut logika, yang lebih kuat yang mana? Mancing untuk makan atau mancing untuk hobi? Yang betah itu yang betah. Nah, menurut kamu kira-kira yang betah ini yang mana? Kira-kira yang betah yang mana ya? Dia mancing untuk makan, yang satu mancing untuk hobi. Mestinya kan yang mancing untuk makan yang kuat. Betul nggak? Loh, kalau hobi itu kan sebatas sedang ya selesai. Tapi kalau mancing untuk makan, besok mancing lagi, besok mancing lagi, besok mancing lagi. Kalau hobi, seperti kamu futsal itu hobi atau pekerjaan? Loh, kalau sepak bola itu kalau pekerjaan, besok kerja sepak bola lagi. Betul nggak? Besok lagi sepak bola lagi. Besok lagi sepak bola lagi. Tapi kalau hobi ya udah capek. Udahlah sudah selesai. Udah hobi. Lah orang ini yang mancing yang karena pekerjaan tadi itu ternyata dalam waktu berapa lama udah selesai. Nah kemudian ditegur sama pemuda tadi, Pak, kenapa udah selesai? Bukannya Bapak mancing itu untuk makan. Kalau Bapak bisa menggunakan waktu, Bapak akan dapat ikan yang banyak. Nanti sebagian dimakan, sebagian dijual. Nanti uangnya hasil penjualan ditabung. Begitu seterusnya, Pak. Nanti Bapak kan duitnya banyak. Sampai di sini masih materi dunia ini. Nanti kalau banyak, nah ini sudah eksekusinya ini eksekusi. Nanti kalau uang Bapak banyak, Bapak akan punya lapak sendiri. Terus nanti kalau semakin banyak uangnya, Bapak akan fasilitas hidup akan menjadi tercukupi. Jadi mewah. Punya mobil, punya ini, punya kapal pesiar seperti saya, kata dia. Kalau Bapak punya kapal pesiar, nanti kalau liburan tinggal mancing. Gitu ya. Kata bapaknya, nah kalau memang akhirnya mancing, ngapain susah-susah. Itu akhirnya juga mancing. Sebenarnya si pemuda tadi itu, dia benar untuk memberikan rangsangan supaya dia semangat untuk bekerja. Tapi salahnya di eksekusi tadi. Ternyata alur pembicaraannya tadi ujung-ujungnya adalah nanti kalau duit Bapak banyak, itu. Disuruh apa? Bapak akan bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Punya mobil, punya rumah, punya ini, punya ini, punya. Nah kalau materi seperti begini nggak usah digubris. Itu bukan pembicaraan yang baik. Makanya saya pernah diceritain sama Yugo itu. Ya saya tidak sebutkan orangnya. Kalau orang yang hafal Quran itu ternyata tidak kaya, kira-kira begitu ya.
Kalau orang yang hafal Quran ternyata tidak kaya, itu berarti ada masalah dengan hafal Qurannya. Wah, saya akan tunjukkan. Mana ada Fir'aun fi qaumi qala ya qaumi alaysa al-mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi mahin wa la yakadu yubin falaula ulqiya alayhi aswatun min dhahabin aw ja'al malakun mutawallid fastakhaffa qauma fa'adau. Ada dialog Fir'aun sama Nabi Musa. Yang kaya yang mana? Gak usah jawaban, kayaknya yang jelas. Yang kayak Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Alaysa limulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Cobalah, bukalah matamu. Mesir itu aku yang berkuasa. Ini, coba. Ini sungai Nil aku yang berkuasa. Kalau gitu, am ana khairun min hadzal ladzi wa mahin. Mana yang lebih mulia? Saya atau dia? Dia maksudnya Musa. Orang kayak gini. Gini kok kata utusan Tuhan. Gak punya apa-apa. Falaula ulqiya ali aswatun min dhahabin aw ja'a malaikat muqtarin. Kalau seandainya utusan Tuhan, bahwa dia itu asfira min dhahab, ada sekian banyak mas-masan, coba. Makanya saya serukan dalam majlis ini yang pernah mengatakan gini, tobatlah. Ini gak benar. Itu masih lebih kaya orang-orang kafir. Sekaya-kayanya orang hafal Quran itu. Benar? Orang Yahudi penguasa dunia ini. Tidak begitu. Jadi kalau pembicaraan apapun yang kemudian ujungnya adalah dunia pada akhirnya. Kalau seandainya si pemuda tadi bilang begitu, Pak, Bapak kalau duitnya banyak, Bapak kan punya kesempatan bisa bantu banyak orang. Itu baru akhirat. Itu namanya pembicaraan yang akhirat. Kamu harus sekolah anak, kamu harus kerja keras. Nanti kalau kamu punya ilmu, ada kejadian begini. Saya punya teman, dia itu begitu sangat terobsesi untuk jadi dokter. Sangat terobsesi. Sampai dia tidak peduli saat itu, sudah sangat lama ya. Saat itu dia sampai berani bayar 300 juta untuk bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Saya kemudian muskil ya dari itu. Ngapain lagi sampai mahal-mahal kayak begitu? Emang nggak ada jurusan lain? Emang kalau nggak jadi dokter itu hidup? Kira-kira pikiran saya begitu. Untuk nggak ngomong saya. Kalau ngomong dia benci. Itulah manfaatnya. Itulah nikmatnya bahwa dia nggak tahu hati saya. Saya begitu. Nah, yang ngapain lagi ngeluarin uang besar-besar? Emang kalau nggak jadi dokter terus nggak hidup? Tapi terus kemudian saya nanya, Mas, kenapa sama kok begitu sangat terobsesi jadi dokter? Dugaan kamu, mungkin dugaan saya juga. Pak, jadi dokter itu masa depannya cerah. Kira-kira begitu ya. Ternyata tidak dia. Dia bilang begini Pak, di tempat saya itu tinggal di kampung. Dia orang Jambi. Itu di kampung. Kebetulan memang kaya raya dia. Itu di sana itu dokter itu susah. Karena dia susah, makanya dia mahal. Kasihan orang-orang kampung. Dia nggak bisa pergi ke dokter, akhirnya beri ke dukun. Dia nggak pergi ke dokter karena nggak bisa bayar. Saya ingin jadi dokter, saya akan abdikan diri saya untuk mereka. Waduh, keren ini. Ini ngalah-ngalahi ustadz ini. Banyak orang ingin jadi ustadz supaya dapat amplop kok. Iya. Banyak orang ingin jadi ceramah, ingin jadi penceramah, dibilang ustadz. Ternyata enak jadi ustadz itu. Ngomong caducus, ada ketawa-ketawanya, bapaknya sekian juta. Kalau udah seperti ini, tidak ada kebaikan sama sekali. Jadi ingat ya, tidak ada satu pembicaraan yang baik jika ujungnya adalah dunia. Khairul kalam huwa ma yakunu fil amril baqi. Pembicaraan yang terbaik adalah ketika dia ke ujung. Makanya wali itu siapa wali itu? Rasulullah memberikan definisi alladzina idza dzukiru alladzina idza ra'au dzakarullah. Alladzina idza ru'u dzakarullah. Orang yang apabila kamu melihat, yang kamu ingat adalah Allah. Itu baru wali. Walidzalika indama arsala khalifatul muslimin. Ada satu kisah
seorang khalifah, dia nyurati ke Imam Ja'far. Ja'far as-Shadiq ini keturunan Rasul, dan ulama-ulama besar itu semua jalur keilmuannya melalui Imam Ja'far ini. Yaqulu lahu limadza la takhshana ila tazuruna kama yakhshana an-nas. Kata dalam suratnya itu, kenapa Anda tidak mengunjungi kami tidak seperti orang lain? Kenapa Anda tidak menemui saya tidak seperti orang-orang itu ingin ketemu saya? Fakatabal Imam Ja'far as-Shadiq lil khalifah. Kemudian dijawablah sama Ja'far as-Shadiq. Yaqul amma ba'du falaysa 'indi minad dunya ma akhafu 'alaih. Bagi saya tidak ada dunia yang saya takuti. Saya tidak ada dunia yang saya perlu takuti. Saya nggak takut nggak punya jabatan. Saya nggak takut nggak punya uang. Saya nggak takut. Itu keren ini. Saya tidak ada dunia yang saya takuti. Walaysa indaka minal akhirah ma arjuka. Dan tidak ada akhirat yang bisa saya harapkan dari kamu. Orang itu kan biasanya kalau pingin dekat pada penguasa itu kan pingin ininya ya, pingin dapat apa gitu. Makanya saya dulu Elsik pernah dikunjungi pejabat itu, waduh, nggak enak juga itu. Karena kalau pesantren itu dikunjungi pejabat itu orang nggak ngasih dianggap ngasih loh. Padahal dia nggak ngasih, tapi orang lain, wih, oleh biru rek. Oh, gitu. Ya Allah. Makanya saya bukan anti pejabat, tidak. Saya diajari oleh guru saya begini. Dulu Mbah Mufid, Allah yarham, ketika mau ngundang temannya, saat itu Menteri Agama ya. Coba kebetulan dia sahabatnya, temannya tapi jadi Menteri Agama. Makanya mau diundang. Terus kemudian disumbang. Orang mau, orang gelem aku, nggak mau aku jadi. Nggak mau. Loh, Kang, itu duduk duit negara, ini duitku dewe. Ini bukan uang negara tapi uangku sendiri. Oh ya, aku gelem. Nah, inilah manhaj yang saya pegang, gitu. Saya bukan anti pemerintah, enggak. Tapi ketika saat itu dapat kunjungan pejabat, itu sempat ya diwawancarai, masya Allah. Wah, materi pembicaraan ketika diwawancara itu apa yang ditanyakan? Bapak sudah, Pak Kiai sudah berapa mendapatkan bantuan dari pemerintah? Jadi asumsi, artinya pikiran wartawan itu berarti pikiran semua orang. Saya anggap bahwa pikiran wartawan itu mewakili pikiran semua orang. Kalau ada pesantren, ada lembaga yang dikunjungi pejabat, itu pasti konotasinya dia dapat berapa. Waduh, saya kaget juga itu. Akhirnya saya jawab, saya tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dan tidak pernah meminta kepada pemerintah. Bukan saya anti pemerintah, tapi saya ingin menjaga independensi. Saya jawab gitu. Dalam bahasanya Ja'far as-Shadiq, tidak ada dunia yang saya takuti dan tidak ada akhirat yang bisa saya harapkan dari kamu. Gitu ya. Wa kana yuridu ay yaqula utrukna wa haluna anta muhtaj liman yajri ma'aka wa yabtahuka wa anta la ta'lam an awwal unasin lahum ra'yu sayyin fika hum may yamtahunaka. Jadi dia bilang begini, kamu hanya butuh orang yang selalu duduk bersamamu dan kamu memang membutuhkan orang yang memujimu. Makanya jangan suka dipuji orang lain. Kamu tahu enggak, suatu saat kamu akan sadar bahwa orang-orang yang selama ini memujimu, dialah orang yang pertama kali akan menjelekanmu kamu. Itu peringatan, makanya kan biasa-biasa saja gitu maksudnya. Jangan kemudian kita senang kepada A, kenapa kamu senang? Udah itu apik banget. Kok bisa tahu? Memujiku terus. Loh kan gitu. Makanya ada satu ungkapan, as-shadiq man sadaqaka la man saddaqaka. As-shadiqu man sadaqaka la man saddaqaka. Yang namanya sahabat adalah orang yang senantiasa jujur kepada kamu, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Karena bisa saja bahwa dia memuji ternyata di balik itu dia buruk. Nah, ini ayat ini terkait dengan
Akhnas bin Syariq As-Saqafi. Dia ini menunjuk sikap permusuhannya besar pada Rasulullah. Tapi ketika wakana Sa'ad yuqabil Rasulullah, ketika dia itu ketemu Rasulullah, yudhiru islamahu wa yalinu qaul lirrasul wa yadda'i annahu yuhibbuhu. Waduh, ketika ketemu Rasulullah itu, Masya Allah, ucapannya dijaga, begitu lembut ucapannya, bahkan dia itu ngaku kalau dia mencintainya. Walakinnahu ba'da annahu an kharaja min 'indi Rasulillah marra bizar'in wa humril qawmin minal muslimin fa'araqa az-zar' wa qad al-hamar. Tapi ketika berpaling dari Rasulullah, waduh, melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang dia ucapkan di hadapan Rasulullah. Wal ayat ini memang turun terkait dengan Akhnas bin Syariq As-Saqafi. Terkait dengan sosok Akhnas bin Syariq As-Saqafi, al-munafiki, yang munafik tadi itu. Tetapi fayatashmalu kulla munafik. Hanya saja ayat ini tentu saja diarahkan kepada siapa saja yang punya jiwa munafik. Bukan hanya itu, wa yashhadullahu ala ma fi qalbi wa waladul khisab. Ketika dia ngomong, dia mengucapkan sesuatu yang keburukannya dia poles, dia olah sehingga orang itu kagum dengan ucapannya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Padahal dia sendiri menyaksikan di dalam bahasa Al-Qur'an begitu. Bahasanya tidak begini. Wa yashhadullahu. Kalau yashhadullah berarti Allah menyaksikan ya. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbi. Allah menyaksikan apa yang di hatinya. Tapi ini tidak. Wa yashhadullah. Dia menyaksikan Allah. Jadi sebenarnya kalau begitu, dia berbohong itu dengan penuh kesadaran. Dia menipu dengan penuh kesadaran. Dia berbohong dengan penuh kesadaran. Inilah yang melatar belakangi turunnya ayat la tahsabannalladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min adab. Saat itu para sahabat ketika turun ayat ini jangan mengira orang yang senang dengan apa yang dia dapatkan dan dia senang dengan pujian yang dia tidak melakukan. Padahal dia akan mendapatkan azab. Ketika turun ayat ini, di kalangan sahabat itu, waduh, apa heboh. Waduh, ini ayat ini berat ini. Ayat ini berat. Kemudian tanya kepada Ibn Abbas. Terjemahan Al-Quran. Ibn Abbas, menurut kamu itu apa ayat ini? Oh, enggak begitu penjelasannya. Begini loh. Jadi ayat itu, ada orang Yahudi. Rasulullah ini punya kepentingan untuk bertanya kepada orang Yahudi. Ya, Rasulullah ini bertanya kepada orang Yahudi. Orang Yahudi ini tahu jawabannya yang ditanya oleh Rasulullah ini. Tapi harusnya jawabannya ini A. Jawaban yang diberikan oleh Rasulullah adalah A. Tapi ternyata Yahudi menjawab B. Paham ya? Karena Yahudi jawab, Rasulullah akhirnya memuji. Paham ya? Akhirnya Rasulullah memuji Yahudi karena Yahudi mau menjawab pertanyaan Rasulullah. Padahal jawaban yang diberikan oleh Yahudi tidak yang sebenarnya. Ini namanya wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Dia senang terhadap pujian yang sesungguhnya dia tidak melakukan. Sama dengan orang tidak ikhlas. Ketika saya ceramah begini, orang memuji saya. Padahal saya ketika ceramah itu pengen dapat duit. Loh, siapa yang tahu? Ketika kamu ngaji, misalnya. Waduh, ngaji enak. Nggak taunya ketika duit gerutu. Ojo mana dok kono ketika duit. Jadi belum. Ketika orang nyumbang itu. Ketika nyumbang itu dipuji orang. Wah, dia dermawan. Nggak taunya ketika nyumbang itu supaya dia milih. Loh, ini. Masya Allah. Makanya ya Allah, memang Allah yang tahu. Allah yang maha tahu. Ya tentu saja kita tidak perlu harus masuk ke hatinya. Jangan-jangan, enggak perlu jangan-jangan. Tapi yang penting kita tidak melakukan. Karena itu, sifat-sifat munafik yang diungkapkan oleh Al-Quran, itu hakikatnya adalah bukan untuk menilai orang lain. Tapi untuk peringatan kepada kita, jangan sampai seperti itu. Bahwa aladul khisam. Makanya oleh Rasulullah, dikatakan, inna abghadar rijal ilallah wal aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang menunjukkan permusuhan besar
qasfah fil maksiyah, dia keras di dalam kemaksiatan. Yang namanya dukung maksiat itu luar biasa. Jadi kemaksiatan tapi dia dukung sehebat-hebatnya. Makanya kan begini, kalau orang lain itu mau mengorbankan uang besar-besaran untuk dukung kemaksiatan, mestinya kita harus bisa mengeluarkan uang untuk ketaatan. Kalau orang lain itu berani berkumpul show of force untuk hal yang maksiat, mestinya kita harus berani show of force untuk yang baik loh gitu loh. Jadi makanya jangan gampang menggunakan terminologi bid'ah. Itu nggak ada Rasul, itu ada mudafa'ah. Biarkanlah, yang penting enggak apa-apalah seru-seruan enggak apa-apa, yang penting itu adalah sebagai satu perbandingan. Wa idza tawalla fil ardi liyufsida fiha wa yahlikal harsa wan nasl. Padahal mereka ini itu tadi digambarkan, ketika berpaling dari kita, ternyata dia melakukan satu perilaku yang tidak bermanfaat. Makanya ini yaqadhan wa fatonan, maksudnya begini, pernyataan bahwa seorang muslim itu harus benar-benar melek dan benar-benar cerdas. Melek dan cerdas itu artinya tidak mudah percaya dengan omongan orang lain, tapi juga tidak berarti mesuudzoni orang lain. Ya kita harus hati-hati saja. Karena dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Jangan sampai kamu menjadikan bitanah selain kamu, yang memusuhi kamu apalagi. Karena itu di dalam konteks kekuasaan sebenarnya yang paling berbahaya adalah orang di sekitarnya. Yang dalam bahasa Al-Quran namanya al-mala'. Ini kita sedang bicara umum ya, kekuasaan masih dari level presiden, level menteri, bupati, kecamatan, lurah, jadi itu. Pokoknya di mana ada penguasa, di situ yang paling berbahaya, termasuk yang kuasa kampung. Misalnya orang paling kaya, itu sebenarnya yang paling berbahaya itu di sampingnya itu. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran malah. Ini persis dalam kasus Nabi Musa. Ketika Nabi Musa Qarbul masyi wal mal'in qala la in ittakhadha la ilaha ghairi la aj'alul masjid qala a'udzu bika bisyai'in mubin. Bagaimana kalau saya tunjukkan ada bukti? Qala fa'tu bi. Qala fa'ti bihi 'alal nas. Bukan. Itu loh. Syu'ara itu loh. Qarbul masyiq wal maghrib qala in ittakhadha ilaha ghairi la aj'alul masjid qala a'udzu bika bisyai'in mubin qala fa'ti bihi in kunta minas shadiqin. Saya coba datangkan kalau memang kau benar. Fa'alqa asahu fa'iyya thuban mubin wa nazada faidaya bi'adhalil nadhirin. Ketika dilempar jadi ular. Tangannya dikeluarkan, dia percaya. Kelanjutan apa? Qala loh, masa enggak tahu. Thuban wa nazada faidaya bi'adhalil nadhirin qala al-mala'u atau qala lil mala'i? Ayo. Qala al-mala'u atau qala lil mala'i? Qala lil mala'i haulahu. Di surat Asy-Syu'ara ini, Fir'aun bilang lil mala', yang pendukungnya selama ini, yang mendukung dia. Inna hadza sahrun alim. Ini sihir ini. Tapi di ayat yang lain, qala al-mala'u li Fir'aun. Benar ya? Ayat yang lain, malaknya ngomong ke Fir'aun. Ayat ini Fir'aun ngomong malak. Artinya apa? Penguasa itu kalau sama buruk akan terjadi konklusi begitu. Dan ini paling berbahaya. Makanya kan kalimat wasyidul alama fi qalbi wa waladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha. Nanti kalau penasihat-penasihat itu enggak benar, kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya itu tidak benar, itu didukung terus. Makanya meskipun nggak masuk akal. Apa contohnya? Ya Hamad bin Sarhan
la'alli at-tali'u ila ilahi Musa wa inna antum kadhib. Haman, Musa itu loh ngomong kalau Tuhannya itu ada di langit. Bikinkan aku bangun yang tinggi. Saya ingin lihat Tuhannya Musa. Mau saya panah Tuhannya Musa itu. Bohong aja Musa itu loh itu. Jadi orang seperti begitu perintah yang tidak masuk akal akan dilakukan. Padahal itu adalah akan membuat sebuah kerusakan. Maka yang paling berbahaya itu adalah menemukan orang-orang munafik. Bukan hanya itu. Wa idza qila taqillah akhadhathu al-'izzatu bi'itsmi fa hasbuhu jahannam. Ketika dikatakan ittaqillah. Janganlah Pak, ittaqillah maksudnya takwalah kepada Allah. Maksudnya begini. Loh, wong munafik kok disuruh bertakwa sih, Pak? Nah, itu artinya berarti yang dia lihat apa? Islam. Benar ya? Berarti kekafirannya tidak bisa dia lihat. Loh, wong Islam kok gitu sih Pak? Kira-kira begitu. Ini sesama, kalau kamu melihat ada orang Islam, sesama orang Islam, tapi perilakunya ternyata buruk, atau dia menipu, atau dia tidak baik, pasti kamu akan muncul toh sebagai seorang Muslim nasihati. Pak, janganlah begitu Pak. Jangan begitu, itu kan nanti melanggar, nggak benar. Ini namanya wa idza qila taqillah. Tapi ternyata akhadhatsul izzah bil ismi. Oh, dia menunjukkan kesombongannya. Jadi nggak bisa dinasihati. Makanya orang yang seperti begini ini ya memang nggak bisa dinasihati. Kenapa? Karena dia sudah menikmati kekayaan melalui perilaku-perilaku buruknya. Menikmati kekayaan melalui pekerjaan-pekerjaan buruknya. Inilah bahayanya kalau menggunakan standar kemuliaan, standar keberhasilan, standar kesuksesan dunia, berbahaya. Dalam level apapun. Dalam pekerjaan apapun. Jadi artinya kalau pekerjaan Bapak itu jenisnya duniawi, janganlah cita-citanya dunia juga, gitu maksudnya gitu. Jenis pekerjaan ya, jenis aktivitas itu jelas macam-macam. Misalnya kalau saya dosen agama, maka tentu saja jenis pekerjaan saya adalah akhirat. Kalau Bapak itu adalah penambang batu bara, bahwa jenis pekerjaan Bapak adalah dunia. Harusnya dua jenis pekerjaan ini sama-sama bisa dipertemukan dalam satu titik yang sama. Yaitu apa? Cita-cita untuk akhirat. Nah, gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang penting yang kita harapkan adalah ridhonya. Yang penting yang kita harapkan adalah ridhonya. Makanya misalnya kalau saya punya ilmu, bagaimana caranya saya ini mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Ya. Kalau saya punya kehendak, saya pingin ilmu saya ini dihargai dengan berapa? Kalau saya pingin. Oh, dokter ya, kan mestinya mahal. Oke, gitu kan. Saya pinginnya kalau saya harus bicara apa yang saya inginkan, mestinya saya kalau ceramah mestinya harus dibayar mahal. Pinginnya saya. Tapi pinginnya Tuhan, pinginnya Allah, kalau kamu punya ilmu, kamu harus mengamalkan. Jangan kamu sembunyikan. Nanti akan ulijima bilijam minan. Kamu akan diadab oleh Allah karena kemangkatama ilman, karena kamu menyembunyikan ilmu. Kalau gitu kalau Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu diamani ilmu, itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena itu ketika Bapak ingin mengamalkan ilmu dalam bidang apapun, jangan dikait-kaitkan dengan Bapak harus dibayar berapa. Ini yang kemudian Bapak Ibu tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Sama dengan harta. Kalau saya punya harta, apa yang saya inginkan? Ya, ini ada satu fenomena di daerah ini sudah viral, Tuban yang mau satu desa beli mobil itu, Tuban ya, satu desa beli mobil itu karena dapat ganti untung dari Pertamina. Satu desa beli mobil itu sudah cukup menggambarkan, padahal ketika ditanya, Bapak bisa nyupir? Ya nggak bisa sih. Satu keluarga dia punya 4. Bapak ditanya,
Kenapa Bapak beli 4? Ya, yang satu untuk anak saya, yang satu untuk istri saya, yang 2 untuk saya. Bapak bisa nyupir? Ya nggak bisa, sekarang baru belajar. Loh, jadi artinya begini, Masya Allah, nggak gampang untuk mengolah hati kita ini supaya tetap ujung-ujungnya adalah akhirat. Padahal kalau saya punya harta, misalnya, kalau kita dikaruniai harta, inginnya kita semuanya, inginnya banyak orang, bahwa dia ingin punya sesuatu yang lebih baik daripada orang lain. Inginnya. Ya pengennya kan begitu. Kalau saya kaya raya, pokoknya saya kaya raya. Itu artinya kan berarti satu kampung itu terpikir, saya udah hidup udah susah Pak, udah lama Pak. Loh, kalau begini, makanya jangan disesali hidup susah tadi itu. Sekali Bapak kaya, itu nanti kayak pegas, cek, langsung, wes terkontrol semuanya. Wah, mumpung duit akeh loh. Padahal yang dikehendaki oleh Allah dari harta yang kita miliki, apa yang dikehendaki oleh Allah? Kalau yang dikehendaki oleh kita ke dalam manusia itu adalah dia pingin punya segalanya. Fasilitas hidupnya semuanya mewah, tidak seperti orang lain. Tapi yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya tidak. Untuk mencukupi keluarga dan untuk membantu orang lain. Artinya begini, Bapak boleh punya fasilitas yang mewah, tapi jangan sampai lupa bahwa di dalam harta itu ada untuk orang lain. Kalau tidak, Bapak telah melakukan satu fasad namanya. Kerusakan. Meskipun tanpa sengaja, tapi dengan cara sikap seperti begitu, itu telah melakukan satu kerusakan. Inilah yang ditayangkan di televisi, ditayangkan di internet, ditayangkan di YouTube. Bagaimana para selebritis itu ditunjukkan jalan-jalan kemana, ke Paris, jalan-jalan, terus ditunjukkan mobil-mobil mewah. Masya Allah. Dan dilalah itu yang like juga banyak. Jadi subscribernya juga banyak. Jadi Masya Allah. Nanti bapak ibunya yang bingung. Akhirnya sekolahnya terjadi disorientasi. Bagaimana dia milih sekolah sehingga dia jadi kaya. Dia tidak sadar bahwa jadi kaya itu tidak ada urusan dengan sekolah. Ada urusannya. Tidak ada satu kalkulasi matematika bahwa orang pinter kemudian duitnya banyak. Tidak begitu. Orang sarjana pasti duitnya banyak. Ada sekian banyak orang realitas bahwa orang kaya skalanya nggak jelas. Karena memang hukum dunia itu mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya' liman nurid. Siapa dapat apa diberikan kepada siapa dapat berapa diberikan siapa, Allah yang ngatur. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malu fiha wa hum fiha khasun. Makanya ayat ini sebagai kelanjutan kemarin itu. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati khalaq. Sudah di depan Ka'bah, yang diminta masih dunia. Sudah tahajud, ini kan susah tahajud itu. Lah kok di tengah-tengah doanya tahajud loh, mintanya dunia. La haula wala quwwata illa billah. Sudah enak-enak baca Al-Qur'an, doanya diminta dunia. La haula. Nah kalau sudah seperti begini terus ngapain susah-susah ngaji. Susah-susah harus pergi umroh, ngadep ke Ka'bah, ngadep Allah. Yang ternyata, ya Allah, pekerjaan saya akhir-akhir ini, kenapa harus begini? Makanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi fasad itu di dalam Al-Qur'an lawannya adalah soleh. Mufsid lawannya muslih. Karena itu orang yang soleh, anak yang soleh adalah anak yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Bukan sekedar baik ya. Anak baik yang bisa memberikan manfaat orang lain. Amal yang soleh adalah amal yang baik yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Lawan dari fasad yang kita artikan dengan kerusakan. Kerusakan adalah apa saja yang kemudian tidak bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain. Entah itu melalui kekuasaan, entah itu melalui ilmu, harta, kekuatan, pengaruh apa saja. Ketika ini tidak bisa memberikan manfaat dan maslahat bagi orang lain, maka dia telah berpotensi menjadi fasad. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yuhlikal hadha wan nasl. Bahkan liyuhlikal hadha wan nasl ini dimaknai bahwa kebijakannya itu ternyata tidak ramah perempuan, tidak ramah anak, tidak ramah
kepada orang banyak. Tidak berpihak kepada orang banyak. Ketika dinasihati, dia menunjukkan rasa kesombongannya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah pembicaraan tentang orang munafik ya. Ayat ini memang sedang membicarakan tipologi orang munafik. Yang mudah-mudahan tentu saja kita tetap berdoa, ya Allah, selamatkan kami dan seluruh anak keturunan kami dari sifat-sifat munafik. Ya Allah, selamatkan kami dari pergaulannya orang munafik. Karena memang kita tidak ada yang tahu. Meskipun begitu, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ayat-ayat yang bicara tentang kemunafikan memang tidak dimaksudkan untuk menilai orang lain. Kita tidak perlu menuduh orang lain karena kita tidak tahu hatinya. Kalau seandainya kolega bapak itu ternyata munafik hatinya, maksudnya ternyata kolega bapak dan ibu ternyata apa yang diomongkan tidak seperti dalam hatinya, serahkan sama Allah. Karena Allah yang maha mengetahui. Cukup saja berdoa. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasyakki wan nifaq. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau dari syirik, syak, keraguan, wanifak, dan kemunafikan. Saya kira itu pengajian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, di sini itu ada pernyataan begini. Wa idza qila lahu taqillah faka'annal mudhhir alladhi yaqul aw yaf'alu bih. Wa yunafi taqwa. Seakan-akan ini mengatakan bahwa dia melihat, menampakkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dilakukan tidak mengandung ketakwaan. Kalimat tadi itu loh. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan tidak unsur ketakwaan. Li'annahu qaulul mu'jib la yansajim ma'a batin ghairi mu'jib. Sahih anna yusalli fil shafil awal. Kata Syarabi. Bisa saja orang munafik itu ketika ibadah dia berada di shaf awal. Ketika ada agama dia tampil yang paling depan. Tapi yaqul qaul jamil alladhi yu'jibun nabi wa yujibul mu'minin lakinnahu sulukun wa qulu sadir an niyatin fasidah. Hanya saja dia melakukan itu semuanya dengan niat yang tidak benar. Jadi makanya mintalah perlindungan sama Allah, mudah-mudahan niat kita diluruskan. Anda baca Al-Qur'an, Anda menghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan niatnya diluruskan. Yes, pokoknya menghafal Al-Quran demi mendapatkan ridhonya, ngaji mendapatkan ridhonya. Bapak bekerja, niatkan, ya Allah berikan aku kekuatan untuk mencari rezekimu yang halal. Kalau Bapak mendapatkan keuntungan, ya Allah mudahkan aku untuk bisa membantu orang lain. Inilah semuanya saya ingin sampaikan, semua pembicaraan, semua perkataan apapun yang jika ujungnya adalah dunia, itu adalah perkataan yang buruk yang tidak perlu kita dengarkan. Karena perkataan yang baik adalah ketika ujung-ujungnya adalah akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya dan semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari perilaku munafik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.